pemenuhan kebutuhan susu lokal itu tidak akan terpenuhi. Belum pensiun atau mungkin saya pensiun tidak di usia. Jadi kalau di pegawai swasta itu saya memang bercita-cita bagaimana bisa pensiun secepat mungkin, karena kalau pegawai di swasta itu pressure-nya terlalu tinggi sehingga bekerja itu sering ada di bawah tekanan dan kita juga bisa dipecat sewaktu-waktu. Kemudian saya punya doa, pengen punya sebuah usaha, bagaimana usaha itu bisa saya kerjakan dengan kemampuan sendiri, kemudian ada di sekitar tempat tinggal saya, bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga saya, kemudian bisa bermanfaat buat orang banyak. Dan alhamdulillah doa dijabah sesuai dengan versi yang kami minta, karena ukuran kesuksesan atau ukuran keberhasilan mungkin berbeda-beda. Jadi jawabannya ternyata adalah beternak kambing. Jadi saya yakini bahwa ternak kambing ini sebuah usaha yang penuh dengan keberkahan. Hanya bedanya kalau ternak kambing yang saya tekuni agak sedikit berbeda dengan umumnya yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi kalau saya khusus beternak kambing perah. Oh baik, ya. Jadi ternak yang saya kerjakan adalah ternak kambing perah dengan luasan mungkin berbeda dengan yang disampaikan narasumber Pak Benteng yang harus butuh lahan sebegitu luasnya untuk di bidang pertanian. Jadi kalau di tempat kami ini hanya cukup 400 meter persegi kurang lebih, dan ini ada di tengah pemukiman di Metro tepatnya. Jadi ini adalah kandang kambing kami. Mohon maaf, ini adalah kandang kambing kami, dan ini jenis kambing yang kami ternak. Jadi jenis kambing yang kami ternak ini adalah kambing sanen dan kambing sapera. Yang kita yakini, atau kalau kita lihat jurnal, kambing sanen ini adalah kambing yang memang produktivitas susunya cukup tinggi. Kalau di negara asalnya dia bisa 4-6 liter. Tapi kalau di Metro karena suhunya cukup tropis, jadi produktivitas itu kalau average-nya hanya 1,5 sampai 1,8, itu sudah cukup baik, walaupun di tempat asalnya dia bisa 4 sampai 6 liter per ekor per hari. Jadi populasi kambing di kandang kita dengan luasan lahan 400 meter persegi tadi terdiri dari 4 kandang, populasinya kurang lebih bisa sampai dengan 200 ekor. Tapi biasanya kalau sudah menyentuh 200 ekor kami kurangi atau kami jual supaya tidak overload dalam populasi. Produktivitas dalam sehari, karena populasi itu ada induk dan ada anak tentunya, satu hari bisa 30 sampai 40 liter di farm kami sendiri. Jadi penjelasannya adalah 200 ekor tadi, yang induk hanya kurang lebih 80 ekor, kemudian yang produksi 50%-nya, kalau average-nya 1 liter kurang lebih 40 liter per hari. Dan ini kalau dari farm kita sampai 200 ekor. Kemudian apakah tidak bisa menggunakan pakan yang lain? Bisa, semua daun bisa digunakan. Semua daun bisa digunakan, hanya memang karena limbah yang paling banyak dari daun singkong, kami menggunakan limbah daun singkong. Kemudian pakan yang lain, karena kambing perah yang menghasilkan susu ini juga butuh nutrisi lain, bukan hanya sekedar kenyang. Jadi dia butuh asupan protein, butuh karbohidrat yang seimbang, butuh serat dan nutrisi mikro tentunya. Jadi kami berikan bahan tambahan pakan yang lain, yaitu konsentrat. Konsentrat ini juga sama. Ini adalah limbah dari pabrik. Jadi dia dari limbah tapioka, limbah pabrik sawit seperti bungkil sawit, bungkil kopra, kemudian onggok, kulit kopi, semua bungkil, semua limbah, kemudian dedak dan beberapa bahan tambahan yang kita racik dengan ukuran tertentu, dengan porsi tertentu, sehingga
pakan ini mampu mencukupi kebutuhan hidup kambing dan kebutuhan menghasilkan produksi susu. Jadi pakan ini cukup mudah, saya pikir kalau kita juga beternak. Kemudian ini pengelolaan ini bisa dari hulu ke hilir. Yang dimaksud dari hulu ke hilir itu pakan kita bisa buat sendiri, ada di lingkungan kita sendiri dan mudah kita dapatkan. Kemudian mencetak bibit unggul juga bisa kita lakukan sendiri, karena kalau di bibit kambing perah ini memang kalau kita muslim mungkin seperti mencatat nasab, jadi ada recording namanya. Jadi bagaimana kita mencetak bibit unggul yang bisa kita lakukan sendiri. Jadi kita catat mana produktivitasnya paling tinggi, kemudian itu kita seleksi menjadi bibit unggul di periode berikutnya. Kemudian pengelolaan kohe ini juga bisa menjadi integrated farming bagi Bapak Ibu sekalian yang tadi sudah mempunyai lahan perkebunan seperti singkong atau jagung. Bahwasanya kohe ini tadi di Pak Benteng berapa kebutuhan per hektar, berapa ton atau berapa banyak gitu ya. Ini bisa digunakan kohe dari ternak kambing kita dan urinnya bisa digunakan sebagai sumber pupuk. Jadi pupuknya bisa nggak beli, kemudian daun singkongnya juga bisa didapat dari kebun sendiri bagi bapak-bapak atau ibu yang sudah mempunyai atau berwirausaha di kebun singkong atau jagung. Kemudian produksi susu ini seperti kita lihat di pojok bawah ini, kalau pemerahan masih bisa manual, kalau populasi masih di bawah 50 ekor, kita tidak perlu seperti industri atau berpikir bahwa ini harus semuanya mekanisasi, enggak. Kita mulainya juga dari bawah, bisa dilakukan pemerahan secara manual. Dan di usaha kami di P4S Telaga Rizky ini juga sudah mengolah susu segar menjadi susu bubuk. Jadi kami ekstrak seperti pada gambar di bawah, pengolahan susu itu bagaimana susu kambing yang ada kita dari susu segar kita ekstrak seperti susu bubuk. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pernah melihat iklan atau membeli produk susu, mungkin kalau merek yang saat ini adalah menjadi market leader, ini kami juga mampu memproduksi susu yang seperti di pasaran tersebut. Dan kami juga di tahun 2023 salah satu pensuplai bahan baku susu bubuk dan produk kita ini legal formalnya juga lengkap, dari halal, dari izin NKV, izin pangan asal hewan, kemudian izin edar BPOM, sehingga kita bisa jual produk kita ini di Indomaret, tapi Indomaretnya baru di seluruh kota metro, kemudian di PB Swalayan, kemudian di beberapa toko oleh-oleh di seluruh Lampung. Jadi kebutuhan pasar susu ini masih begitu sangat luas seperti disampaikan oleh Pak Kadis DKP 3 tadi, bahwasanya kebutuhan untuk program MBG ini masih sangat luar biasa terbuka, walaupun saat ini masih silent Mbak, belum semua terbuka untuk SPBG-nya. Jadi susu yang digunakan masih lebih banyak susu impor ketimbang susu lokal. Tapi demikian yang bisa kami sampaikan di bawah ini. Mungkin kalau materinya nanti dibagikan ada analisa usahanya, mungkin nanti bisa dilihat. Baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Winarko Rizky atas materi yang luar biasa.